Baca Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Saudara-saudara, yang pertama kita sudah membicarakan Yesus sebagai anak Allah. Kita sudah juga berbicara Yesus sebagai anak manusia. Kita belajar juga Yesus yang diurapi, sehingga istilah itu sekaligus juga pembelajaran pelurusan terhadap pengertian makna yang diurapi, yang sekarang banyak salah dipakai. Saudara bisa membayangkan betapa sebetulnya terjadi kekacauan balauan dalam gereja. Tetapi saudara tidak pernah mengerti kekacauan karena saudara tidak memahami dengan dalam sebetulnya apa message-nya Alkitab. Nah, itulah repotnya ketika seorang pengkhotbah tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk memahami seluruh kebenaran sehingga dia bisa menyampaikan. Karena umat cenderung menjadi umat yang menerima tanpa lagi seleksi. Alkitab tidak pernah ajarkan itu. Kita dituntut untuk menjadi umat yang menguji segala sesuatu apa yang kita dengar. Betul apa tidak, pas apa tidak, supaya jangan kita salah di hadapan Tuhan. Lalu kita juga sudah berbicara Yesus, hamba Allah. Bagaimana dia memainkan peran kehambaannya, dan bagaimana dia memenangkan seluruh perjalanannya yang seharusnya menjadi semangat hidup kita sekarang. Kita akan berbicara Yesus sang pengantara. Pengantara dalam bahasa Yunani disebut mesistes, atau bisa juga dalam kata paralelnya mesos, yang berarti penengah. Mesistes, pengantara, atau mesos, penengah, adalah orang yang memainkan perannya bagaimana dia mempertemukan atau mempersatukan dua kutub yang berbeda. Satu di sini, dan dia memainkan peran ini. Nah, kemudian nanti kata ini menjadi messenger dalam bahasa Inggris, yaitu orang yang membawa pesan satu orang kepada orang yang lainnya. Tetapi bentuknya lebih pasif karena dia cuma sampaikan pesan saja. Tetapi penengah mulai mempertemukan bagaimana aturan yang harusnya diikuti, ya, memenuhi syarat dalam pertemuan dua orang itu. Nah, dari pengertian ini kemudian kita bertumbuh berkembang lewat PL sampai ke PB, maka kita akan mudah untuk mengerti Kristus menjadi pengantara dua kutub. Tetapi dua kutub ini adalah dua kutub yang amat sangat bertolak belakang, manusia yang berdosa dan Allah yang suci. Nah, Yesus menjadi pengantara di antara itu. Sehingga PL nanti memberikan kepada kita bayang-bayang pengertian, sehingga PB menggenapi dalam gempita pemahaman, sehingga bagi saya Alkitab amat sangat mengagumkan. Itu sebab saya selalu mengingatkan, tidak mungkin saudara salah mengerti Alkitab kalau saudara membaca seluruh Alkitab. Kenapa orang bisa salah? Karena membaca sepotong apa yang dia suka. Karena dia membangun sebuah pemikiran pada satu aspek saja. Saudara tidak akan pernah mengerti perjanjian baru dengan tepat kalau saudara tidak mengerti perjanjian lama dengan baik. Saudara tidak akan pernah bisa menikmati perjanjian lama dengan baik kalau saudara tidak mengerti dan memahami dengan jelas apa itu perjanjian baru. Saudara tidak akan pernah bisa menikmati membaca Matius pasal 1 tentang silsilah Kristus kalau saudara tidak mengerti Alkitab. Kalau saudara mengerti keseluruhan, itu amat sangat mengagumkan. Sehingga pembukaan Matius menjadi pembukaan yang agung, menunjukkan Kristus anak Allah dalam silsilah garis yang luar biasa. Bayangkan, silsilah punya makna, karena memang itu Alkitab. Alkitab tidak pernah tanpa makna. Sehingga seringkali kalau satu perikop kita bahas ya, lalu ada orang bilang, aduh Pak, bagian ini apa yang mau dibahas ya? Kayaknya cuma informasi-informasi saja akan sekedar itu. Salah, itu menjadi kata sambung informasi penting untuk memahami yang sebelum dan sesudah. Jadi menyenangkan. Ya, jadi itu semua bisa digarap, dipahami dengan sangat luar biasa sekali. Nah, the historical of Bible itu kalau kita mengerti, kita juga akan menemukan sesuatu yang sangat indah sekali. Nah, sekarang kita akan berbicara sang pengantara. Ingat PLPB, PLPB, PLPB. Kita bolak-balik terus menemukan. Yang pertama, saudara, kita melihat dulu dalam konsep Ayub pasal 9 ayat 33. Saya selalu ingatkan ya, waktu kita seri begini, saudara bawa catatan, saudara catat ayatnya. Karena nanti saya akan baca sedikit lebih cepat atau hanya ada di layar. Kita tidak baca sama-sama, saudara catat supaya ada waktu nanti baca lagi di rumah.
Ayub 9 ayat 33, tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Apa maksud Ayub? Kisah Ayub dilatar belakangi oleh peristiwa di mana Ayub berhadapan dengan Allah dengan segala pergumulan yang dihadapinya, di mana Ayub ditindas juga oleh kawan-kawannya, sehingga dia kemudian berdebat, berkeluh kesah, ya Allahku, masa aku harus berurusan denganmu? Bagaimana aku ini? Karena tidak ada wasit di antara kami. Antara Ayub dan Allah tidak ada wasit. Wasit pendengar, wasit pengantara, itu kata lain. Sehingga istilah yang dipakai di sana tidak ada wasit, itu kita dengan segera membayangkan dua pertandingan, sebuah pertandingan sepak bola kan, ada dua yang bertanding, ada wasit menentukan kamu salah, kamu tidak, kamu yang melanggar, kamu kartu kuning dan sebagainya. Nah, kalau tidak ada wasit antara aku dan Allah, apa harapanku? Di sini kita menemukan suatu kesadaran rohani yang sangat hebat dari Ayub. Kenapa? Ayub adalah seorang yang hidup pra-Taurat. Perhatikan, pra-Taurat. Ayub itu diprediksi sejaman atau mungkin sedikit lebih tua dari zaman Abraham. Ya. Maka sebagai orang yang hidup di dalam pra-Taurat, Ayub tidak tahu bagaimana harus berurusan dengan Allah. Maka dia berteriak di dalam kesadaran yang hebatnya itu, siapa yang menjadi wasit antara aku dan Allah? Di sini sekaligus ada kedahagaan yang mendalam, sebuah kebutuhan yang sangat harus, kebutuhan akan pengantara, kebutuhan akan orang di tengah-tengah antara kita dan Allah. Karena bisa apa kita dengan Allah? Sehingga Ayub merasa sangat terpojok dan dia menjerit. Dia menyampaikan keluh kesahnya, sehingga ini bagi saya menjadi sebuah gambaran kengerian situasi. Betapa tidak ada pengantara ketika aku bersoal dengan Allah. Siapa yang menjadi wasit antara kami? Ayub berteriak. Tetapi ingat tadi, pemahaman Ayub bagi saya pemahaman yang sangat luar biasa. Berteriak tentang sang pengantara di dalam kebutuhan yang sangat mendalam. Bandingkan dengan orang-orang Kristen sekarang. Yesus sudah mati ribuan tahun yang lampau, menjadi warisan yang begitu kental. Siapa yang merindukan kehadiran Kristus di kala keberdosaan, sehingga dia menatap Allah yang suci dan berkata, ya Tuhan, siapa yang menjadi pengantara antara kami? Maka kemudian dia berkata, bersyukurlah aku ada Yesus Tuhanku. Ayub tidak punya Yesus. Ayub tidak punya wasit itu. Ayub tidak punya pengantara itu. Tapi Ayub punya kesadaran iman itu. Tanpa itu, aku mau apa? Bagi saya, saudara, membaca pergumulan-pergumulan orang beriman di dalam Alkitab, akhirnya hanya satu kesimpulan yang bisa. Bagaimana mereka bisa mengerti dengan utuh? Kasih karunia, tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada jalan lain lagi. Ayub tidak mempunyai dokumentasi yang cukup. Ayub belum mempunyai Taurat. Bagaimana dia bisa memahami tuntunan pimpinan Tuhan kepada orang pilihannya, yang dilakukannya dengan cara luar biasa bergerak. Tetapi dalam situasi kemanusiaan seorang Ayub, teriakan dan jeritannya menjadi gambaran jeritan imannya yang merindukan seorang wasit, penengah, pengantara antara dia dan Allah yang suci. Dia tidak bisa berurusan dengan Allah itu. Terlalu hebat. Bandingkan lagi dengan khotbah-khotbah sekarang. Semua pengkhotbah merasa sangat dekat dengan Allah, tiap hari bisa ngobrol dengan Allah. Sampai bagi saya, oke, Allah memang imanan, tetapi dia juga transenden. Sehingga bagi saya ada unsur penghinaan terhadap kemuliaan, keagungan Allah. Karena orang tidak lagi perhatikan itu. Menjadi recehan, menjadi gampangan. Nah, ini menjadi kengerian-kengerian yang kita hadapi di zaman kita, saudara. Ya. Ketika semua orang akrab dengan Tuhan, maka saya akan jawab, tidak ada orang yang akrab dengan Tuhan. Yang sok akrab banyak. Maka saya suka ketika Paulus mengingatkan, supaya kau tahu bagaimana kau mengasihi Allah. Tapi lebih penting lagi kau tahu, kau dikasihi Allah. Kamu tahu dikasihi Allah apa tidak? Kau rasa kau mengasihi Allah, belum tentu Allah mengasihimu. Maka Allah mengasihi orang yang melakukan ketetapannya. Kita kembali. Jadi pertama, di dalam situasi pra-Taurat, Ayub menjerit di dalam keluhannya, berharap ada pembela, ada wasit antara dia dan Allah yang suci. Saudara-saudara, ini prinsip yang pertama, pra-Taurat. Ayub menjauh di sana. Ayub sudah berharap, dicatat dalam perjanjian lama. Hebat ya? Nah, sekarang kita mau melihat lagi sedikit agak jauh Ayub. Siapa sih Ayub? Orang yang kaya, paling kaya di tempatnya pada waktu itu.
Sehingga mungkinkah satu orang kaya sekaligus saleh? Mungkinkah satu orang kaya sekaligus lempeng jalan hidupnya? Saya jawab mungkin. Ayub adalah modelnya. Abraham tidak miskin-miskin. Abraham juga seorang kaya. Abraham adalah modelnya. Tapi yang jadi persoalan, jangan kemudian saudara mengatakan bahwa orang kaya seraya langsung benar dan baik. Tidak tentu. Tapi juga jangan bilang orang miskin pasti baik. Juga enggak. Miskin yang brengsek enggak kurang-kurang. Kaya yang brengsek lebih banyak lagi. Tetapi orang yang benar dalam Tuhan menikmati kehidupan dan anugerah sebagai sesuatu yang dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti saudara melihat nanti semangat ya. Satu waktu saya bicara ini. Ayub kehilangan harta benda, tidak kehilangan iman pada Tuhan. Abraham melepas kesempatan untuk mendapatkan pilihan bermutu dengan mempersilahkan Lot ponakannya pilih tempat mana yang dia mau. Dia cuma sisanya saja. Karena dua-dua percaya Allah memberi, Allah mengambil. Kalau Allah mau kasih, apalah sulitnya. Hebat. Lain dengan khotbah sekarang. Ikut Yesus, percaya Tuhan, semua kamu dapat. Itu penipuan. Alkitab tidak ajar itu pada kita. Ikut Yesus, sangkal dirimu, pikul salib. Ikut Yesus, kau seperti domba diutus ke tengah pertempuran serigala. Tapi jangan takut, engkau tidak akan pernah kalah dan jadi pecundang. Dia akan membela. Wow, hebat ya. Jadi jangan gentar pada hal yang lain, tapi prinsip benar. Jadi Ayub sudah menunjukkan kelas orang beriman yang jempolan itu. Padahal dia hidup bukan saja belum PB, termasuk belum Taurat. Jadi jangan pernah bilang, ya saya kan nggak ngerti Alkitab Pak, maafkan saya. Tidak akan pernah terdengar alasan itu. Dan Tuhan tidak akan pernah agree dengan alasan saya nggak ngerti Alkitab, maka saya jadi salah-salah. Iya, kau harus mengerti. Itu tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Maka mulai belajar, tanam pada diri dengan khotbah dengar yang bermutu, yang berbobot. Jangan lagi cuma mau kiri-kiri kuping kita saja. Kita belajar serius. Ya. Nah, setiap seri 7 ini saudara kan tidak gampang. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Saudara tidak gampang, lebih lagi saya mesti siapkan semuanya. Mesti mendapat kerangka pikirnya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, itu jadi berkat tersendiri. Nah, belajarlah mencintai. Seperti Ayub yang belum perjanjian baru, belum Taurat, pra-Injil, pra-Taurat, tetapi menangkap kebenaran. Siapa wasit antara aku dan Allah? Sekarang kita melihat yang kedua, saudara kulit kekasih, di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 38. Di dalam Kisah pasal 7 ayat 38 menarik sekali. Di sana kita menemukan satu konsep pengantara mulai lebih sedikit terang. Maka dikatakan begini, coba kita baca sama-sama Kisah pasal 7 ayat 38. Ya. Kisah 7 38, 1, 2, ya. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gurun Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Nah, saudara-saudara, apa yang digambarkan di dalam Kisah Rasul merupakan gambaran di dalam peristiwa Keluaran pasal 20, di mana di sana digambarkan situasi yang mencekam orang-orang Israel. Ya, Keluaran 20 18 sampai 21. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru menggeluntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gentar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Pasal 19 dari Keluaran 20, mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami akan mendengar. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Maka Musa jauh menjadi pengantara antara umat itu dan Allah. Umat punya kesadaran, umat yang bebal yang menjengkelkan Israel itu hebat juga. Mereka gentar karena mereka tahu mereka akan mati jika berurusan dengan Tuhan yang suci, sehingga ketakutan, kegentaran mereka menjadi sangat luar biasa. Saudara yang kekasih, ketika Musa bertemu dengan Tuhan di padang gurun, lepaskan kasutmu, tanpa itu suci, itu simboliknya. Kalau dilepaskan kasut, emangnya kaki Musa suci sehingga boleh menginjak tempat itu? Jelas tidak. Tetapi itu simbol bagaimana harus dilepas, sikap hati yang sungguh,
persis seperti orang disunat. Disunat adalah hati dan pikiranmu. Dibersihkan dari yang tidak baik. Nah, itu maksudnya tindakan-tindakan simbolik yang menjadi mutu dalam seluruh konsep pikir kita. Nah, kita kembali saudara, maka pada waktu kemudian di situ Musa menjadi perantara antara orang Israel yang takut menghadapi Allah. Mereka gentar, mereka takut mati. Masihkah ada perasaan Israel yang bebaliu? Israel yang kita bilang kurang ajar, yang suka brengsek itu, sama orang Kristen masa kini gentar terhadap Allah, takut terhadap Allah. Indonesia. Maka kalau kita mau bicara jujur saudara, mau bilang brengsek, lebih brengsek gereja sekarang daripada Israel. Sometimes saya berdoa dan berkata, Tuhan, aduh, seandai kata saja seperti dari Mesir menuju tanah Kanaan, kau tuntun mereka, kau buat peraturan, lalu mereka kurang ajar, kau tidak segan-segan membantai mereka, kau belahkan bumi, kau telan mereka, kau buat ular datang dan memagut mereka, kau buat malapetaka, puluhan ribu orang mati sekaligus. Saya mulai berpikir, coba kalau ada orang-orang yang brengsek-brengsek di media, gak bener, begitu kebaktian gerbak, mati, gerbak, mati ya. Selesai kebaktian kita ngubur terus. Mungkin gereja bersih ya? Saya jawab juga tidak. Kenapa Bapak bilang tidak? Tuhan sudah melakukan di padang gurun 40 tahun. Apakah kemudian orang Israel bersih? Tidak. Kalau nggak kelompok personal. Kitab Bilangan mencatat 3 kali peristiwa yang mengerikan. Itu juga disebut oleh Paulus dalam 1 Korintus 10. Puluhan ribu orang. Data yang gampang kita temukan. Paling tidak ada 50 sampai 40 ribu orang mati langsung dihajar. Belum lagi yang personal, dimurkai Tuhan dan mati. Jadi apa gambaran itu yang mau kita lihat? Betapa amat sangat seriusnya dosa. Dan dosa itu memisahkan kita dari Allah, sehingga kematian puluhan ribu, ratusan ribu tak akan membuat orang mengenal siapa Allah. Lalu apa yang bisa membuat orang mengenal siapa Allah? Jika ada pengantara di antara mereka. Mulai nanti dapat gambaran Yesus itu. Musa pengantara, tetapi bukan yang sempurna. Karena Musa pun membutuhkan pengantara. Kenapa? Karena Tuhan suruh Musa ngomong sama batu. Omong batu itu. Dia ngomong bukan ngomong, dia gebuk itu batu karena jengkelnya melihat orang-orang Israel harus ribut ini, ribut, semua ribut. Padahal Tuhan kasih mereka makan minum tidak pernah kurang. Tapi keluh kesah terus. Ya, saya harus ingatkan juga sih, Mas. Kita seringkali hidup berkeluh kesah melulu. Inilah kurang, itulah kurang, apalah, itulah segala macam. Karena kita selalu lupa berkat Tuhan. Maka jangan pernah memberi dan mengisi kantong persembahan ini dengan kau berharap Tuhan akan memberkatimu 2, 3, 10, 100 kali lipat. Sampah kau, jangan kasih duit mudah. Tapi kalau kau tahu Tuhan memberkatimu dan kau tahu bersyukur, beri persembahan dengan rasa syukur yang penuh itu. Saya tidak percaya gereja akan hidup karena persembahanmu dan akan mati karena tidak ada persembahan. Gereja hidup karena Kristus dan kebenaran. Ya, itu sebab saya selalu gampang. Kalau bilang uang kita kurang, mana mungkin uang gereja kurang? Yang ada kita kurang banyak mengeluarkan uang, itu saja kok. Susah sekali. Kalau gereja kurang uang lalu gereja nggak jalan, berarti kau mati semua. Karena kita kiri semua, tidak bisa kasih apa-apa. Tapi kita bisa kasih, kenapa tidak? Mungkin yang kita keluarkan uang kita terlalu banyak untuk urusan lain, urusan dunia ini, tapi terlalu sedikit untuk urusan Tuhan. Dosa selalu membuat kita menjadi berbeda. Nah, kegentaran itu luar biasa. Jadi kalaupun semua orang mati sekarang ini, pak, tetap saja dosa itu dosa. Itu nanti baru kita mengerti konsep pengantara. Jadi mengerikan. Musa butuh pengantara, iya. Disuruh ngomong dia gebuk dan Tuhan marah. Musa, kau melanggar kekudusanku di depan Israel. Kau tidak sampai ke tanah perjanjian. Dan Musa mati di Gunung Nebo. Tapi Tuhan masih mengasihani dia dan dia melihat dengan imannya kota perjanjian itu. Saya mulai membandingkan Musa yang digambarkan Alkitab seorang yang lembut hati. Baru saya mulai pikir-pikir, why? Kenapa ini Musa? Musa the good leader, ya. Tetapi punya kelembutan yang hebat sekali. Tapi kemampuan berbicaranya jelek sekali karena dia gagap sehingga Harun harus jadi mulutnya Musa. Tapi konsep kuat karena dia belajar di istana. Hati lembut, tapi masih bisa bikin salah. Bayangkan kalau yang memimpin pada waktu itu Big Man Sirait. Apa nggak rusak semuanya? Saya sering kali jengkel melihat orang gini, kesal melihat orang.
Lalu saya kalau suka baca gitu, aduh Tuhan, ini kerjanya lambat banget, si ini salah lagi. Marah gitu. Marah saya punya argumentasi yang kuat. Perhatikan, marahku punya argumentasi yang kuat. Tapi apakah marahnya Musa tidak punya argumentasi? Punya. Tapi Tuhan salahkan dia. Itu sebab batin saya ini ngebatin melayani Tuhan. Satu pihak tahu begini, tapi saya nggak bisa begini. Saya share sama istri saya lihat semua kerja mesti begini. Saya nggak hitung-hitungan, lalu orang di sekitar saya hitung-hitungan, saya naik darah. Kok gitu sih gitu loh? Saya ini bapak belum apa yang saya mau bicarakan. Tapi kemudian baru saya pikir-pikir, Tuhan, betul ya, betapa sulitnya menjadi pelayan. Maka itu saya terkagum-kagum sekaligus terbodoh-bodoh. Dengar terlalu banyak pengkhotbah yang sangat dekat dengan Tuhan, sangat ngerti kayak Tuhan. Oleh aku tidak bulus-bulus ya. Mungkin mereka masuk surga, saya tidak. Siapa yang terlalu hebat bisa mengerti kehendak Allah yang hebat itu? Kejujuran, ketulusan yang dibutuhkan. Kesadaran orang Israel bagus sekali. Musa, kau jadi pengantara, tapi besok nyembah berhala lagi. Ironis ya? Ironis. Oke. Kamu ngerti kebenaran? Ngerti. Kamu lakukan? Tidak. Orang mengerti kebenaran tidak tentu menghidupi kebenaran, dihidupi oleh kebenaran. Ini selalu jadi persoalan. Jadi doktrin juga bisa lurus lempang, tapi hidup kita tidak. Ya, saya pikir kalau mau adu doktrin, saya bisa berbangga dan menepuk dada saya dalam pelayanan. Dan kalau mau berbicara jejaring network, ya, seluruh denominasi gereja minta saya khotbah, apapun saya khotbahkan, semua merasa tidak pernah perlu berlawan. Ya, saya bicara baptis, saya bicara bahasa roh di gereja karismatik, nggak ada yang ribut walaupun mungkin mereka diem. Karena saya tunjukkan ayat-ayatnya, saya tunjukkan kebenaran sesungguhnya. Kenapa ributnya, kenapa ininya. Sebagian terima walaupun sebagian lagi enggak. Tapi saya juga tidak bisa harap semua terima toh. Paling tidak Pak sekarang jadi diskusi di tempat kami, ya baguslah. Mereka berdiskusi terus. Bagi saya kebenaran kan kebenaran. Tidak tentu diterima semua orang, tapi tidak tentu ditolak semua orang. Harus mengerti selalu. Itu nilai, ya. Nah, jadi kita disitulah belajar bagaimana kegentaran orang Israel dan mereka meminta seorang pengantara, yaitu Musa. Nah, dari Musa personal yang memimpin Israel, lalu Musa diminta Tuhan untuk menentukan satu suku menjadi pengantara bagi dia dan umat. Suku apa? Lewi. Mereka jadi imam. Mereka tak boleh urusan sama tanah, mereka tak kasih wasiat, mereka cukup berurusan dengan Tuhan. Mereka akan dihidupi dengan peraturan-peraturan yang dibuat. Sehingga orang Israel 11 suku memberikan perpuluhan untuk menghidupi hamba Tuhannya, rumah Tuhannya, janda miskin, dan orang asing. Nah, itu baru gereja. Nah, itu baru pelayanan. Ya. Kadang-kadang ada saja orang ngomong saya, kenapa sih Pak repot-repot pergi ke Kalimantan? Nah, saya rasa saya digerakkan Tuhan ke sana dan saya mau tolong kantong-kantong Kristen. Di Jakarta juga banyak. Saya jawab gampang sekali. Nah, itu yang bikin aku bingung lihat kau. Di Jakarta banyak, satu pun gak kau kerjakan. Ya, kau kerjakan kau ributi. Lindung aku sama kau. Udah jangan diskusi lagi. Capek saya diskusi sama orang begitu. Terlalu banyak ngomong. Tapi kerja tidak. Semua mau dibicarakan. Kerjakan saja satu, sudah bagianmu di situ, bagianku di sini. Saya bisa kritik banyak yang lain kok. Ngapain saya kritik? Tuhan gerakan, silakan. Kamu kerja situ, silakan. Kamu kerja situ, silakan. Kamu kerja situ. Garap yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya dipercayakan radio, saya dipercayakan ini. Ya, kita habis paling tidak 200 juta tiap bulan untuk urus itu. Tetapi bergerak dan kita lihat Tuhan tolong kita. Tidak akan pernah berhenti. Yes. Karena harus kita lakukan. Nah, kita kembali kepada kisah Musa tadi. Musa pilih Lewi. Lewi jadi imam. Imam harus menghidupi dan dihidupi semuanya. Tetapi imam yang banyak ini dari generasi ke generasi, terlalu banyak imam yang kurang ajar ini. Hak janda miskin ditilapnya, apalagi nasib orang asing diabaikannya. Maka imam kemudian terlalu asik dengan baju efodnya yang mahal itu. Ada di sana batu-batu yang mahal, permata-permata. Nah, inilah ribut mereka tiap hari. Baju yang bagus itu. Hanyutlah mereka. Mulailah mereka berpikir bagaimana menghidupi dan memperkaya dirinya. Ironis.
Pengantara yang payah. Inikah pengantara kita dengan Allah? Pengantara yang suka dimurkai oleh Allah lewat mulut para nabinya? Seperti Amos yang berteriak, "Hai kalian pemimpin-pemimpinmu, imam-imammu, semua makan suap." Itu mengerikan. Suap menyuap di bait Allah besar sekali rupanya. Nah, imam jadi pengantara bagaimana ini? Tapi ingat, kalau gitu nggak sah dong Pak. Nah, hati-hati. Dia jabatannya lah yang jadi pengantara, tetapi statusnya dia tidak memenuhi syarat. Itu kasih karunia Tuhan. Sehingga lewat orang berdosa itu pun Tuhan dengar kamu. Tapi yang memotong korban dosamu itu imam yang kurang ajar ini, yang berdosa ini. Jabatan dia imam, tapi status dia di depan Tuhan si najis itu. Tapi dengan jabatan struktural dilakukannya tindakan ritual, Tuhan memperhatikan. Jadi tetap saja di dalam ritual itu ada kasih karunia. Sama seperti saya baptis anak-anak, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, disidi, ditumpang tangan, yang merit diberkati. Apakah kemudian semua jadi beres? Oh, belum tentu. Sebaliknya, apakah mereka bisa beres? Saya yang berkatin tidak beres? Oh, bisa jadi. Saya nggak beres, mereka beres, karena nggak ada urusan mereka dengan saya. Urusan mereka directly dengan kasih karunia Tuhan. Tapi saya dalam jabatan dipakai. Ya, itu sebab jangan heran. Ada yang mengusir setan, membuat mujizat, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kau. Engkau pembuat kejahatan. Tuhan Yesus, aku mengusir setan dalam nama. Diam, keluar. Dia bisa pakai karunia, tapi dia sendiri tidak dikasih karunia oleh Tuhan. Jadi lihat beda kualitas hidup kita, pemahaman kita akan kebenaran, biar menghidupi kita dan kita jadi hidup. Maka imam-imam nanti menjadi korban, menjadi pengantara yang kacau balau juga. Nah, tetapi kita sudah melihat pra-Taurat ada Ayub. Kemudian Taurat ada Musa, lalu imam-imam. Mereka menjadi pengantara, persembahkan korban. Ya. Dan ini menjadi sesuatu yang terus mereka lakukan. Andai kata tuntutan ritual dalam Taurat dilakukan semua, saya nggak kebayang. Karena saya suka berkata, mari berhitung secara angka sederhana saja dulu. Ya. Kalau saudara bikin dosa, korbannya apa? Anggap saja burung merpati lah begitu ya. Kalau gede ya domba, begitu kira-kira kan? Nah sekarang saya tanya, setiap saudara bikin dosa, satu hari minimal berapa kali? Halo? Memang susah menjawabnya karena terlalu banyak. Ngerti lah, tapi anggap saja lah angka biasa. Berapa kali satu hari bikin dosa? Halo? Sudah agak jujur ya, banyak gitu ya. Tadi di Salemba dia bilang 100. Saya bilang dosa 100 lah, 10 saja kita hitung. Sehari dosa 10. Lalu tiap dosa 1 burung merpati. Habis burung merpati, dosa gede domba gitu ya. Kira-kira cukup nggak ternak yang tersedia untuk menebus dosa manusia? Nggak akan cukup. Karena sebagian kau makan, perlu makan. Sebagian kau potong. Belum sempat dia beranak, dosamu sudah lebih banyak. Jadi anaknya belum datang, kau sudah berdosa, dipotong lagi. Sampai anak, baby, embrionya pun terpaksa dipotong. Habis semua, dosamu masih tetap karena besok bikin lagi. Siapa pengantara antara engkau dan Allah? Karena imam pun bikin yang sama. Maka apapun yang kita lakukan di hukum Taurat tak akan pernah sampai. Itu sebab dikatakan Abraham dibenarkan, orang-orang percaya dibenarkan karena iman, bukan perbuatan. Kalau perbuatan nggak ada yang memenuhi syarat. Jadi apa yang mau dibicarakan? Maka dengan itu kita lihatlah perjanjian lama mengerikan sekali akibat dosa. Yes, kematian. Jadi nggak ada harapan dong. Yes. Kalau begitu bagaimana kita ini? Jawab yes. Karena pengantara-pengantara yang ada di kelas dunia ini ternyata pengantara-pengantara payah juga. Banyak yang bermasalah. Pra-Taurat Ayub berteriak. Orang Israel punya tapi sering pasak surut. Nah sekarang kita lihat satu imam, Eli. 1 Samuel pasal 2 ayat 25. 1 Samuel 2 ayat 25 dikatakan begini. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang mengadilinya. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, sama-sama, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Jadi
cerita ini dilatar belakangi oleh Eli yang punya 2 anak, anaknya kurang ajar. Persembahan dimainkan, dimakan untuk dirinya, lalu dia membawa umat itu ke kesesatan, kekacauan. Kalau kau berdosa manusia dengan manusia, kau tipu dia, bayar, ada peraturannya. Kau tipu orang miskin 2-4 kali lipat, bayar, kau harus memperhatikannya. Saya suka peraturan hukum Taurat di dalam legalistiknya hebat setengah mati. Itu menjaga hukum. Ya. Jadi dihukum 2 kali lipat. Kenapa? Kau kaya, kau tipu yang miskin. Wah, itu lebih berat. Jadi orang kaya nipu kaya sama kaya nipu miskin beda. Kaya nipu kaya balikin, berapa nipunya? 1 juta, balikin 1 juta. Kalau kau tipu yang miskin dan kau ketangkap, balikin 2-4 juta. Tergantung kasusnya. Ya, saya bilang kalau saja di Indonesia diterapkan satu hukum seperti ini, ya, sehingga siapa yang orang-orang hukumnya, polisi, jaksa, begitu, hakim, semua yang berbagian dengan hukum, kalau bikin kejahatan langsung 2-4 kali lipat. Korupsi 2 tahun kali 2. Saya rasa orang udah mulai mikir kali ya, andai kata di Indonesia diterapkan, andai kata di dunia dibuat. Tapi ternyata satu Pak rekan kita, Pak Manau, cerita saya, dia bilang udah Pak, di Thailand kita pernah studi banding, mereka ditambah 1/3. Dan bukan penjara, tutupan. Tutupan itu lebih rendah dari penjara. Jadi masuk tempat penutupan istilahnya. Lebih rendah dari penjara. Karena mereka aparat hukum yang mestinya menegakkan hukum. Ya, Indonesia menegakkan hukum ya, ada di koran, di majalah, di mana-mana ya. Negara kita supremasi hukum. Jadi memang menegakkan. Dengarkan pidato petinggi kita dari presiden, menteri sampai ke bawah. Kita adalah negara berdaulat, negara hukum. Artinya apa? Bicarakan hukum. Jalankan nanti dulu. Bicara. Andai kata itu dilakukan. Wah. Karena aparat hukum takut nyalain hukum, tapi mereka tidak takut menghantam orang yang terhukum dan salah hak. Wih, tenang sekali kita ya. Luar biasa. Ya, nah ini menjadi penting. Sehingga di dalam seperti ini, salahnya Eli apa? Dia ngomong sama nanya, anakku, jangan begitu. Kalau kau persoalan sama kawanmu mata, masih ganti mata. Kaki ganti kaki, domba ganti domba. Tapi kalau kau salah kepada Allah, siapa yang mau menjadi pengantara? Kalau salah dengan sesama manusia, ada yang mengadili, Allah. Tapi salah dengan Allah, siapa yang mau jadi pengantara? Jangan anakku. Itu mengerikan, kata Eli. Tapi anaknya tetap keras kepala. Alkitab catat dengan tegas, karena Tuhan mau mematikan mereka. Banyak orang salah ngerti Alkitab lalu bilang Tuhan kejam. Salah. Semua orang memang harusnya mati pada dirinya karena dosanya. Tapi orang akan selamat kalau ditangkap dan dipilih oleh Tuhan. Binasa kalau tidak dipilih oleh Tuhan. Itu harus dimengerti. Tapi dia sudah binasa pada dirinya karena dosa Adam dan Hawa. 2 anak ini kepala. Cuman kalau saya baca-baca terus, memang Eli sendiri tidak punya sikap yang tegas. Anaknya sudah salah begitu, mesti diomong kuat. Kalau aku bapaknya langsung bilang, lepaskan jubahmu, coba, kau tidak boleh lagi jadi imam. Ku panggil suruh selain. Mulai sekarang 2 anak ini tidak imam lagi. Nah itu kalau saya. Lebih bagus mereka kehilangan jubahnya, mereka kehilangan pekerjaannya, mereka hidup hina di mata orang, tetapi kemudian mereka biasa beres dengan Tuhan. Jadi masih petantang petenteng langsung dimukai Tuhan, mengerikannya. Jadi Imam Eli juga salah besar. Itu sebab kebenaran tidak bisa diteorikan. Ya, kita tidak bisa memperlakukan apapun semau kita. Kita mesti mengerti kebenaran kemana. Setiap orang mesti melangkah dan prinsip. Ini penting, saudara. Anak kita kadang ke gereja, kadang tidak, demi Tuhan yang hidup. Jangan biarkan itu jadi pilihan. Ya. Kalau anak saya tidak lagi mau ke gereja, bilang, saya cuma gampang. Jangan panggil aku bapakmu. Lakukan apa yang kamu lakukan. Anak saya berani tidak melayani cuma satu. Jangan sebut saya ayah. Lakukan yang mau kau lakukan. Batin saya akan menangis sebagai seorang ayah. Dan saya akan datang pada Tuhan mengaku gagal dalam hidup saya. Tapi kalau Tuhan tidak lagi, mereka bisa lihat karena tidak kelihatan. Biarlah bapak mereka yang kelihatan itu dalam kepedihan kesedihan. Dan sesudah itu saya akan menghukum diri saya. Bunuh diri? Tentu tidak. Saya akan memikirkan apa yang paling efektif.
sehingga anak-anak bisa melihat risiko apa yang mereka sudah kerjakan yang ditanggung Bapak. Saya menanggung sebagai sebuah kegagalan. Maka saya berpikir kalau semua kita orang tua punya sikap jiwa yang sama, alangkah indahnya keluarga-keluarga Kristen. Anak-anak akan mengerti arti kebenaran, tapi kita harus dihidupi oleh kebenaran. Nah, saudara-saudara, ini perlu. Saya kadang-kadang memang tidak mudah untuk memahami anak-anak, memahami orang lain, karena saya rasa saya sudah lakukan banyak, lalu orang tidak lakukan itu, saya nyut-nyutannya senang. Tapi kadang-kadang saya lupa level mereka masih ada di mana. Sometimes mereka tidak bisa menghargai. Nah, kadang-kadang yang ironis, orang-orang yang sudah lebih dewasa, matang, bisa melihat apa yang kita kerjakan. Respon mereka luar biasa sekali. Kadang-kadang susah ya. Maka hidup ini tidak gampang. Ya. Saya baru pelayanan di Surabaya. Selama ini gereja urus saya punya pengen. Saya bilang udah saya ngurusin aja deh. Kebetulan ada satu kawan saya, ada hotel di sana. Saya SMS dia, gue mau nginep tapi gereja bayarin. Kalau saya bilang saya mau nginep ya pasti free ya. Saya bilang gereja bayar kok uangnya. Tolong lo kasih tahu rate-nya spesial berapa, biar gereja nanti bayar berapa. Saya dikasih special rate, ya, the first day compliment. Jadi satu malam first night-nya compliment, one night, ya selebihnya Pak bayar, udah bayar, corporate lagi. Ya sudah, akhirnya saya masuk di situ. Begitu saya mau check-in, buset deh panjang banget yang nunggu saya. Karena yang punya kan telepon, gini, Pak Big Man masuk data, bla 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 bla, nggak pakai ngisi formulir lagi. Masuk harganya segini, oke Pak Big Man segini, masuk, ya disambut lagi dah. Panjang yang nyambut, pas pulang pun, Pak Big Man pulang, yang nganter banyak ya, karena teman yang punya. Saya mulai pikir-pikir, ini kalau saya nikmati begini, susah juga saya. Saya bisa bermanja ria dan bersombong ria. Ya. Pada waktu pulang, satu tempat saya persekutuan selesai, kita mau lunch, nggak jadi lunch karena kejebak macet. Lagi ada simulasi teroris di Surabaya. Sampai saya bilang di mobil, simulasi teroris berhasil besar memacetkan Surabaya. Gak karuan macetnya. 1,5 jam terbuang waktu di sini. Hanya untuk satu putaran. Sampai di hotel saya bilang, buru-buru lagi, sorry dah, kita nggak bisa makan dong ya. Sorry saya bilang, kita nggak bisa makan lagi. Udah nggak apa-apa, Bapak langsung berangkat. Oke, mobilnya mana? Bapak pakai mobil ini. Iya, saya disuruh naik mobil dia yang S-Class, dia nunggu mobil dia yang lain. Terus saya dibukain dong pintu belakang, pas maksudnya sama semua kan, semua udah, tuh. Gue duduk depan. Kalau duduk belakang, itu berarti gue yang punya. Duduk depan, namanya numpang. Jadi orang tahu lah nanti ya, pasti numpang gitu ya. Saya pulang sambil saya pikir-pikirin. Ini jujur saja, kalau saya mau men-setting ini, saya bisa susah. Maka saya berdoa, Tuhan, tolong. Semakin dekat kiri kanan, semakin rawan hidup. Ya, mereka sangat dekat, mau beli mobil aja saya. Pak, kita mau beli mobil, liatin Pak sebentar ya. Dia beli ini. Oke, setuju, saya tanya pendapatnya. Istrinya maunya silver, bapaknya maunya hitam. Pak, pendeta mana yang bagus? Memang buat laki-laki hitam keren. Tapi buat perempuan putih elegan, kan nggak salah saya kan? Terserah lah kok situ. Pilihan laki apa pilihan perempuan? Susah juga masa. Saya mesti pilih yang mana? Tetapi dalam hati juga ngarep, gue beli dua gitu ya. Pak pendeta mau yang mana? Kan agak enak ya. Jadi selesai saudara-saudara kedekatan, karena saya nikmatin. Saya bersyukur. Tetapi kemudian saya berpikir, bisa nggak aku lengah seperti ini? Yes. Semua kita berpotensi untuk itu. Maka hati-hati dengan kenikmatan yang mengikat, membuat kita tidak lagi menjejakkan kaki ke bumi. Hati-hati dengan kenikmatan yang memikat, keunggulan, keberhasilan seringkali malapetaka kita. Tapi jangan takut untuk unggul dan maju, tapi berpegang erat pada Tuhan kita. Maka hidup kita ini selalu konflik, tarik kanan, tarik ini, tarik kanan, tarik ini. Tak gampang, tapi harus kita jalan. Eli gagal. Ia tak bisa mengingatkan anaknya betapa murka Allah itu mengerikan. Anak-anak itu hancur. Jadi kita lihat dalam perjanjian lama betapa manusia berdosa itu memerlukan perantara. Bahkan sejak Ayub sadar dia memerlukan perantara, tapi anak Eli kurang ajar. Dia tidak sadar dia butuh perantara, malah diabaikannya. Perhatikan itu. Anak Eli sudah punya Taurat.
Ayub belum. Ayub rindu siapa pengantara wasit antara kami. Anak Ayub, anaknya Eli tidak peduli, bikin dosa sama Tuhan. Tidak ada yang mengatakan biarin, langsung mereka masih tetap bikin dosa dan Tuhan marah, Tuhan murka. Ironis ya, Ayub tidak ada Taurat, belum kenal, tapi rindu ada pengantara antara dia yang berdosa dan Allah yang suci. Anak Imam Eli bergulat dengan Taurat, ahlinya Taurat, belajar Taurat, tetapi menodai kehidupannya. Jadi jangan pikir pendeta hidupnya lebih bersih dari kalian. Tidak. 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dikatakan begini, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Lalu Paulus bilang, untuk kesaksian itulah aku ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar dan aku tidak berdusta. Sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Paulus sadar dia bukan lagi pengantara, dan dia bukan seorang pengantara sebagai rasul antara umat berdosa dan Tuhan. No, Yesus itulah pengantara. Aku cuma menceritakan Yesus yang pengantara itu kepadamu. Hebat ya. Nabi-nabi, imam-imam juga yang benar, yang lempeng sadar mereka bukan pengantara yang sejati. Nanti yang menggantikan korban darah itu. Musa berkata, dari tengah-tengah kalian akan muncul seorang pemimpin besar. Itu sudah kita bicarakan kemarin. Hebat ya. Nabi-nabi yang sungguh punya kesadaran yang penuh. Saudara-saudara, maka apa yang dikatakan di sini? Dia adalah pengantara yang Esa. Maksudnya apa? Pengantara yang satu-satunya, itu istilah Esa. Allah yang satu-satunya, tidak ada ilah yang lain. Ada satu pengantara yang satu-satunya, Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dia yang bersifat final itu. Maka imam mempersembahkan korban. Minggu depan kita bicara bagaimana Kristus imam besar yang agung mempersembahkan darahnya. Maka saudara, kalau nanti 1, 2, 3, 4, 5 pulang, baca lagi, dengar lagi, tonton lagi DVD-nya, perhatikan lagi, itu rinduku. Lalu saudara bisa mengerti penuh. Ya, kita lagi minta satu orang semua khotbah yang 7 seri supaya dibukukan. Ya, kita sudah berkhotbah 7 kata penuh kuasa, 7 fakta seputar salib. Ya, 7 alasan mengapa Yesus disalibkan. Jadi ini yang keempat, 7 gelar dalam penyaliban. Tahun depan 7 tokoh kemungkinan penyaliban. Tahun depan lagi 7 paradoks dalam penyaliban. Tahun depan lagi 7 kemenangan. Sudah ada 3, tambah 4, 7. Saya masih rindu satu lagi, tapi belum dapat. Saya terus berdoa. Saya rindu 8 kali 7. Tapi paling tidak 7 kali 7 ya sudah bagus lah ya. Ada 7 dalam 7. Sengaja memang pilih 7 perfect, sempurna. Ya, lagi rindu, tapi makin saya gali makin saya terkagum-kagum. Wow, luar biasa. Jadi siapa pengantara itu? Yesus. Dan Paulus bilang yang Esa, yang satu-satunya, the only one. Banyak yang satu, banyak. Musa juga satu, imam satu, ini satu pribadi. But not the, tapi mereka bukan the only one-nya itu. The only one-nya siapa? Yesus Kristus. Maka benarlah apa yang dikatakan Paulus juga ketika dia berbicara pada orang-orang di Galatia. Bukankah Alkitab berkata bahwa Abraham keturunanmu akan menjadi berkat, tetapi bukan keturunanmu, tapi keturunanmu, dan itu mengacu pada satu orang, yaitu Yesus Kristus itu. Wah, teranglah bagi kita. Abraham punya anak seperti bintang di langit, pasir di laut, jumlahnya banyak banget. Itu bukan mengacu kepada Israel. Karena itu kalau dikatakan mari kita ke Israel, berkati Israel supaya kita diberkati, bohong. Percuma kau ke Israel memberkati Israel kalau kau mau diberkati. Yang pasti kau harus bayar di sana. Jadi kalau gitu perlu nggak Israel, Pak? Perlu pergi ke Israel untuk kau belajar. Belajar ngerti. Sampai sekarang saya belum bosan.
terlalu banyak yang saya mesti taruh lagi, cepat dikit, pulang lagi, belajar lagi. Wih, mesti mengadu terus, mengasah terus untuk bisa mengerti sepenuhnya. Ya, kalau tempat-tempat menghafalnya gampang, tapi pemaknaan teologis dengan konteks yang ada sekarang yang berkembang pada mereka, itu yang tidak sederhana. Sehingga saya seringkali berbeda pendapat dengan Gad, lalu saya bilang, dari mana pemahamanmu? Gitu. Kita uji gitu ya. Tapi saya selalu mengerti lah, mereka bukan teolog. Mereka guide dengan keperluan apa yang bisa dijual dan di-guide dari kita, kan gitu ya. Tetapi kemudian kebenaran kita angkat, lalu kita mulai melihat, wow, mengagumkan saudara. Jadi di only one itu siapa yang dimaksud keturunan Abraham? Yesus Kristus. Jadi berkat, yes. Yohanes bilang dia menebus dosa kita. Bukan hanya kita, tapi semua orang yang percaya. Itu sebab Abraham disebut bapak siapa? Orang percaya. Dan itu sebab orang Israel yang menuntut, kalian Abraham. Yesus bilang, no, kau anak setan. Hebat ya. Satu kawan saya bilang, Indonesia terkutuk karena mengutuk Israel. Saya bilang, sorry, hati-hati. Kalau kau bicara kutuk-kutuk, saya pun jengkel sama Israel. Saya bukan teman Israel, saya benci dengan sikap Zionis mereka, penghabisan mereka. Walaupun secara sosial politik saya mengerti kenapa mereka lakukan itu. Karena kalau mereka tidak keras, mereka habis tergencet. Mereka perlu keras. Nah, lagi menarik bagi saya, kenapa mereka mempermalukan Joe Biden waktu wakil presiden datang sana dengan pengumuman pembangunan itu ya. Saya rasa itu bukan sembarang. Pasti Israel ini trik panjang. Dia sedang menguji seluruh sekutu-sekutunya sejauh mana kesetiaan mereka. Kemarin spionasi ketangkap di Arab Saudi. Pakai paspornya ada yang Eropa lah, apalah, marah-marah, bencak-bencak semua. Karena nama negara mereka dipakai. Ya. Tetapi saya yakin betul mereka pasti tidak sebodoh itu. Pasti jejak itu sengaja ditinggalkan. Lalu mereka melihat Eropa sejauh mana. Toh pada akhirnya Eropa dan Amerika itu dipaksa untuk habis-habisan membackup Israel. Karena mereka tidak akan bisa terus-terusan standar ganda. Dan mereka tidak bisa terus-terusan bermain seperti itu. Mereka mesti mendukung penuh. Kalau mau. Kenapa? Kalau Israel bilang kurang ajar ke Amerika, go to hell. Eropa, go to hell. Pergi kalian, kita berperang semua. Hancur Timur Tengah. Yang hancur siapa? Ya, Eropa punya kepentingan, Amerika punya kepentingan. Hancur semua. Kalau hancur Israel, hancur semua. Jadi saya pikir matematiknya bagus sekali. Jago orang. Jadi saya kalau melihat mengamati beda sekali dengan pengamat politik. Karena saya menjadi pengamat yang teologis. Saya mengikuti cara berpikir mereka dengan cara para fundamentalis ketat, posisi mereka dan situasi geografisnya. Gampang ya. Sehingga saya melihat ini mau jadi apa ini nanti ya. Dan akhirnya saya nggak tahu bakal jadi apa nanti. Menjadi sebuah pertanyaan besar bagi saya. Makanya saya itu kalau pergi pulang, belajar lagi, pergi pulang. Ini Al-Aqsa mereka serbu gila ya. Coba kalau pas saya di sana, pas TV shoot, kata tutup, masuk TV ya. Pas ada Big Man Sirait, saya nggak tahu pulang di demo apa dikasih bendera ya. Mungkin saya akan pilih bendera Palestina, saya kibar-kibar begini supaya pulangnya aman. Pasti saya disambutnya. Pasti disambut jengkare. Kalau saya pegang bendera Palestina pas gini, di shoot CNN masuk di TV-TV di Indonesia kan, langsung dicap itu disambut di sana. Mereka pikir haji padahal pendeta. Haleluya kan gitu ya. Sampai saya pikir-pikir, itu situasi emosi yang sangat mudah untuk diperjualbelikan. Saya rindu semua saudara bisa pergi Israel, tapi bukan karena supaya saya dan saudara pergi sana dapat berkat dan oh. Dan artian berkat kita belajar memahami kebenaran kita. Wah, saya pasti itu penting. Ya. Jadi Kristus pengantara itu. Hebat ya. The only one. Satu-satunya. Bukan satu Musa atau satu imam ini, satu imam itu. No. The only one. Satu-satunya yang Esa. Saya mulai pikir kemarin. Ternyata Tuhan janji Abraham anak seperti apa? Bintang di langit, pasir di laut. Berapa jumlah bintang di langit? Halo? Hah? Pasir di laut? Berarti saudara kurang sekolah. Saintik bilang 10 pangkat 27. Oke. 10 pangkat 27. 10 kali 10 kali aja 27 kali. Ya berapa? Minggu depan kasih tahu saya. Itu jumlahnya.
Gimana cara mereka menghitung? Ya tentu tidak dihitung satu-satu. Ada satu geografis, kila kali, ini radius berapa, dikali berapa, dalam uang titik-titik itu dibagi, grafiknya berapa, dihitung. Lalu laut dihitung kan, diasumsikan pasir, dihitung lagi luas berapa, daratan ada, laut-laut segala macam. Lalu di pinggir pantainya itu kira-kira kedalaman berapa, pasirnya berapa, sekian kubik, berapa butir. Nah menurut saintik, jumlah bintang di langit 10 pangkat 27 dan pasir di laut 10 pangkat 27. Jadi tanpa sadar si saintik ini kasih tahu Tuhan itu exactly tepat kalau ngomong. Seperti bintang di langit, pasir di laut. Coba kalau jumlahnya beda. Di sana 1 juta, di sini 1000. Yang benar mana Tuhan? Tapi gilanya saintik ini kurang kerjaan dihitung-hitungnya. Tanpa sadar dia jadi lebih pintar dari teolog. Jadi saya suka juga mengambil ilmunya mereka. Betul loh. Asik juga ya. Dia capek-capek ngeriset, kita yang pakai ya. Memang itu karunia pendeta. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat keturunan Abraham. 1, Ishak, semata wayang. Inilah ahli waris itu. Oke? Dan Ishak menerima waris itu setelah Abraham mati, di ahli waris. Tapi ternyata dia bukan di only one itu. Terus bergerak. Ishak, Yakub, 12 suku, Yehuda, Daud, Yesus Kristus. Makanya dia bilang, bukan keturunan-keturunanmu, tapi keturunanmu. Itu Paulus bilang, tunggal. The only one, Jesus itu. Jadi satu Ishak yang mau diserahkan untuk menjadi korban kepada Allah. Allah bilang, bukan. Cukup aku sudah tahu imanmu. Itu. Apa yang gantinya? Anak domba. Baru kemudian kita tahu anak domba itu siapa. Itulah the only one. Puji Tuhan. Itulah the only one, Jesus, anak domba Allah. Maka dia diserahkan dan dia menjadi pengantara antara manusia yang berdosa dengan itu. Sebab dikatakan saudaraku yang kekasih, dia menjadi pengantara satu-satunya. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 15, maka dikatakan di sana Yesus adalah pengantara perjanjian yang baru. Ya, Ibrani 9 ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada syariat, di situ harus ada diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Dan itu tidak sah kalau si pembuat masih hidup. Karena itulah maka perjanjian yang pertama tidak disahkan, ya, tanpa darah. Ayat 18, darah domba. Tapi nanti darah itu harus digenapi di dalam darah Kristus. Indah ya. Maka dikatakan ayat 23 nanti saudara-saudara. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang di surga haruslah ditarikan secara demikian. Tapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan yang lebih baik daripada itu. Perhatikan, semua menjadi simbol, bayangan, gambaran digenapi dalam Kristus. Anak domba, darah domba, sang penebus, sang pengantara, semua digenapi dalam diri Yesus. Konsep itu ada semua di PL, ada. Konsep penebus ada. Boas menjadi penebus bagi keluarganya untuk mengambil siapa? Ruth menjadi istrinya, karena itu tanggung jawab pernikahan mereka. Tidak boleh diabaikan apa yang sudah masuk dalam keluarga. Begitulah Kristus menjadi penebus untuk orang yang dipercaya dan diperkenannya. Woi, indah banget, luar biasa ya. Puji Tuhan. Nah kemudian saudara, maka Ibrani mengatakan dia menjadi penggenap perjanjian baru. Perjanjian lama itu bergerak, hukum Taurat terus digenapi dalam Kristus. Maka dia bilang, aku datang bukan meniadakan tapi menggenapi hukum Taurat. Maka semua digenapi. Kalau orang dosa darah tertumpah, darah Yesus sudah tumpah. Kalau orang bikin dosa mata ganti apa? Mata sekarang tak boleh lagi, karena matamu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Tak boleh kau ambil mata dia. Lalu Tuhan apa yang mesti kulakukan? Dia kan orang jahat. Doakan dia, berkati dia, pembalasan nanti Tuhan yang balas. Wah, langsung jadi berat rasanya buat kita ya. Tapi biasa orang Kristen tetap berdoa ya. Tuhan, aku doakan musuhku itu. Jahat kali dia, Tuhan, dijawab cahaya mataku.
Aku mau dia bertobat Tuhan. Untuk itu congkel 2 matanya. Supaya dia bertobat. Bagus sih tujuannya, cuman kurang ajar ya. Tapi itulah tipe kita. Selalu doain orang hancur dulu. Ya seakan-akan rohani. Maka kalau ada orang menyerbu kita, menyerbu rumah orang jahat, tak perlu kau berteriak, Tuhan butakan mata mereka. Jangan. Tuhan kuatkan aku menanggungnya. Kalau kau mau ambil hidupku, ambil. Tapi beri aku ketenangan, tetap beriman padamu. Bagi saya itu mengagumkan. Beri aku keberanian. Karena itu 2 para rasul. Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ya, alangkah luar biasanya. Jadi, wasiat itu sudah sah, sudah. Karena si pemegang wasiat siapa? Kristus. Sudah mati? Sudah. Itu sebab darahnya juga tertumpah. Melegalisasi seluruh perjanjian. Dimeteraikan. Luar biasa ya. Mau darah baca selalu saya bilang, silakan baca Alkitab kemanapun, kau tidak akan menemukan kisah bentaran ribuan tahun yang berbeda dengan penulis yang berbeda dalam satu garis merah yang ketat dan presisi. Ingat, Siddhartha Gautama punya ajaran tentang Siddhartha Gautama. Habis itu selesai, selebihnya komentar tentang dia. Pra Siddhartha Gautama, tidak ada bukunya. Pra Kristus, panjang PL sana. Dari mulai Adam terus bergerak. Ingat waktu kita bicara Yesus anak manusia, sampai kepada dari dia terus bergerak sampai pada para rasul, daripada rasul sampai pada kita. PLPB. Saya bersyukur PB ditulis sesudah kematian Yesus Kristus. Kenapa Bapak bersyukur? Ternyata aku melihat tetap ketepatan yang hebat. Maka kagumlah aku. Ini bukan hebatnya para rasul, tapi bagaimana Roh Kudus bisa kulihat bekerja, membuat semuanya tepat pada posisinya dan pada waktunya. Itu semua lewat proses kelemahan, kedegilan, kebodohan manusia, tetapi tetap bergerak. Wow, luar biasa ya. Jadi Yesus perantara yang sempurna, perjanjian baru. Itu sebab Alkitab kita disebut perjanjian baru, perjanjian lama. Kita tidak perlu lagi terikat di dalam ketentuan kutuk-kutuk Taurat tadi ya. Kita dibebaskan, dimerdekakan dari itu. Tumpahin darah lah, mata ganti mata lah, inilah, itulah, segala macam. Bukan itu lagi. Itu maksudnya. Tapi bukan hukum Taurat ditiadakan. Ngawur gitu. Tetap semangat hukum Taurat adalah kasihlah sesama Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan sesama manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Disitulah terletak seluruh kitab hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi bayang-bayangnya, aturan-aturan main yang menggambarkan itu dicomot karena digenapi Kristus dalam kematiannya. Kita merdeka dari kutuk. Untuk itu dia mati terkutuk. Di atas apa? Kayu salib. Makanya kayu salib pilihannya, bukan yang lain. Jadi ingat, Yesus mati kenapa saudara? Proses matinya. Ayo, kematian Yesus karena apa? Halo? Bukan menebus dosa, saya bicara teologis, bicara konkret. Kematian Yesus dari apa? Karena apa? Hah? Kenapa? Bukan penggenapan firman, bukan penebusan dosa, itu teologis. Saya bicara kematian, cara matinya itu kenapa dia? Karena jadi kalau disalib orang bisa mati. Hah? Lalu diapain lagi dia? Ditusuk. Oke. Kalau ditusuk kan nggak langsung mati kan ya? Jadi matinya kenapa dia? Darahnya habis, cairannya habis. Berarti saudara belum jadi orang Kristen. Bacalah Alkitab baik-baik. 7 kata penuh kuasa. Kalau ada yang bisa membunuh Yesus, dia orang yang paling hebat. Apa? Yesus apa? Ya apa rela matinya? Nggak ada kata-katanya rela mati sih. Di atas kayu salib. Kepadamu Bapakku serahkan. Kalau dia tidak mau menyerahkan, dia nggak bisa mati. Ingat itu baik-baik. Maka kalau orang bilang, kok Allah bisa mati? Sorry,
dia tidak bisa mati. Tapi yang bingung saya kenapa dia mau mati. Itu hebat itu. Karena kasih. Kalau dia tidak serahkan nyawanya, siapa yang bisa mengambil nyawanya? Nggak ada. Diserahkannya nyawanya kepada Bapaknya. Kalau setan bisa membunuh dia, gagal kita. Kalau orang Roma bisa membunuh dia, gagal kita. Kalau Yudas bisa menyalibkan dia karena pengkhianatnya, gagal kita. Tapi semua peristiwa kehidupan manusia direlakannya jadi alat pengkhianatan terhadap dia. Hebat ya? Diikutinya alur keberdosaan manusia itu. Dikhianati, ditangkap, ditangkap, disalib, ditembak, diikutinya semua. Dan terakhir dia memberikan nyawanya. Bapa, kuserahkan nyawa. Kenapa Yesus lahir? Dari siapa? Halo? Dari Maria. Jadi Yesus anak Maria. Halo? Nah, pulang lagi pikir baik-baik. Ya anak Maria sih anak Maria. Yesus juga Yesus. Yesus lahir karena apa? Iya, Roh Kudus aku tahu. Roh Kudus mengandung karena Roh Kudus. Karena apa dia lahir? Ya Tuhan, ampunilah mereka. Entah sudah berapa kali takut bahkan mereka nggak ngerti juga. Ia yang setara dengan Allah tidak mempertahankan kesetaraannya, tetapi mengosongkan dirinya dengan rela mengambil rupa seorang hamba menjadi apa? Jadi kenapa dia lahir? Karena dia rela lahir jadi manusia, lepaskan keilahiannya. Kenapa dia mati? Karena dia rela serahkan nyawa. Kalau tidak, nggak ada yang bisa bikin dia lahir dan mati. Maka pertanyaan terakhir, kenapa dia mau? Hah? Karena kasih. Kalau begitu, apakah kau layak dikasihi? Hah? Oh, jangan begitu ah. Semangat boleh Bu, tapi jangan terlalu kenceng. Layakkah kita dikasihi? Tak layak kita dikasihi. Saya ini tidak layak dikasihi. Maka saya luka, why you chosen me? Kenapa kau pilih aku dari sekian juta orang? Why God? Saya tak punya jawab. Ini sebab hidup saya tidak mau berhitung dengan dia. Saya lakukan apa yang dia mau. Layakkah kita dikasihi? Tapi kenapa dikasihinya? Ya kenapa dia mau mengasihi kita? Ya karena kasihnya. Ya aku juga tahu. Karena kasihnya dia mengasihi kita. Layak enggak? Enggak. Lalu kenapa dia mau mengasihi kita yang enggak layak? Karena apa? Ciptaannya. Apa lagi? Ah Tuhan, dari tadi sudah aku bilang aku nggak tahu jawabannya, kok kau tahu? Ah, aku aja nggak tahu kenapa. I don't know. Nah, nggak maksudku saudara-saudara. Kalau dibilang ciptanya dia sudah bilang jangan makan buah ini, kau makan mati. Babat itu bikin lagi yang baru. Gampang kan ya? Betul nggak? Tuhan bisa? Bisa. Kenapa dia repot-repot bikin kalau sandiwara diperpanjang lagi? Ini sinetron judul berapa ini baru selesai? Wajarnya setengah mati. Maka jawabannya, kenapa dia mengasihi? Aku tidak tahu kenapa. Jadi apa yang kau tahu? Yang ku tahu, hidupku hanya untuknya. Hidupku hanya untuknya. Karena dia tidak layak mengasihi aku. Aku tidak layak menjadi murid anak. Maka yang ku tahu cuma satu. Hidupku, nyawaku, apapun hanya untuk satu. Siapa? Yesus. Hidup bagi Kristen. Ya, jadi ingat ya, pulang nanti pikir baik-baik. Ini warnanya Gereja Reformasi Indonesia supaya ketel. Yesus mati, disalib, ya, tapi masih kurang betul. Oh, ditombak, ya, tapi masih kurang tepat. Darahnya keluar, ya, tapi belum mendekati. Jadi apa dong? Karena dia menyerahkannya. Dia kasih kita, ya. Layak gak dikasih? Enggak. Lalu kalau nggak layak, kenapa dikasih? Karena aku pun tidak tahu mengapa dia dikasih. Sampai sekarang aku tidak tahu. Jadi kalau nggak tahu mau ngapain? Cuma satu yang aku tahu, hidupku hanya untuknya. Karena kalau saudara menemukan alasan kenapa dia mati untukmu, kenapa dia mengasihimu, saudaraku, berarti sudah sewajarnya dia datang ke dalam dunia. Karena ada reasonnya. Ini nggak ada reason, nggak ada alasan. Why God?
Makanya dikatakan kasih itu terlalu sangat amat besar, melampaui logika berpikir kita. Yang kita tahu dia bilang aku mengasihi, kau jadi anakku. Semua inisiatif dia. Why-nya kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu cuma satu. Sekarang kau sudah anakku, jangan bikin dosa lagi. Sekarang kau sudah anakku, berbuat yang benar, yang baik. Kau ahli warisku, pelihara itu. Dan terakhir 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1 sudah ketemu? Nah ini kita baca sama-sama yang terakhir ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. 1, 2, iya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika kamu seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus yang adil. Jadi sang pengantara tadi ingat, menebus kita di atas kayu salib, memberikan kita warisan kekekalan dan menjaga kita sepanjang hidup kita, menjadi pengantara kita dengan Bapa kita. Dia berdoa syafaat untuk kita. Dulu kita bikin dosa, sudah tobat, ditebus, berbalik dari dosa, hidup benar. Tapi waktu hidup benar jalan ngikut dia ke plak, kita bisa jatuh enggak? Bisa bikin dosa enggak? Bisa. Datang segera padanya, minta ampun. Tidak seharusnya aku melakukan ini ya Tuhanku, ampuni aku. Itu sebab di dalam gereja ada 2 pengampunan dosa, pengakuan dosa. Orang bilang ngapain ngaku-ngaku, nanti bikin lagi, udah. Maka gereja-gereja melakukan banyak kejahatan menurut saya, membuang pengakuan dosa dari ibadah. Bagi saya harus memakai kalimat adalah sebuah kejahatan. Itu semangat Alkitab, bukan semangat denominasi. Makanya ada petunjuk hidup baru mengingatkan kita. Kamu yang sudah dengar firman, hiduplah sesuai firman itu. Seperti ini, diingatkan, bukan apa kata pendeta, apa kata Alkitab. Kita dirimain diri. Tapi memang kan ada orang pak bikin dosa, bikin lagi. Itu adalah manusia yang mengakui dosanya dan berbuat lagi. Dia hanya orang beragama. Dia bukan orang beriman. Orang beriman bikin dosa, menyesal, bertanding untuk tidak melakukan. Sehingga Alkitab katakan, anak-anak Allah tidak berbuat dosa lagi, continuous. Artinya tidak berbuat dosa terus menerus. Kemarin kau 5 kali, sekarang tidak 4, 3, 2, 1, lalu mulai lepas dari situ. Mungkin masih emosi, mungkin, tapi itu bergerak secara dinamis. Pikirkan, camkan itu. Saya sedang belajar dalam kesabaran. Susah loh memang. So, sabar ngertiin orang gitu ya. Betapa sulitnya. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Saya mengalami banyak gelombang, fitnahan ini itu, tapi kemudian itu menguji saya, membuat saya jadi agak sedikit bisa menahan sabar saya. Tetapi kemudian saya pahami betapa tidak mudahnya mau menjadi sabar, karena yang dilewati nggak enak amat. Ya kan? Saudara mau nggak hidup mengasihi? Halo? Mau tidak hidup mengasihi? Tahu kau apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berikan kau musuh. Tuhan berikan kau pengkhianat. Tuhan berikan kau pemfitnah. Mau kau kasihi dia? Mulai masalah ya. Aku mau mengasihimu Tuhan, bukan dia. Berat ya? Berat susah. Maka sang pengantar itu mau kita hidup sesuai kehendak. Kalau kita berdosa datang pada dia, akui dosa-dosa. Karena itu perkara. Oleh karena itu kalau kau berdoa, sang pengantar itu memperhatikan kita. Ingat kalau kau berdoa, berdoalah seperti yang diajarkannya pada kita. Apa itu? Bapa kami yang dikuduskanlah, datanglah apa? Jadilah kehendakmu di mana? Jangan bilang di bumi. Di hidupmu udah jadi belum? Halo? Di hidupmu sudah jadi belum? Belum, apalagi di bumi. Bagaimana dunia mau diterangi oleh orang Kristen? Saya tiap kali doa Bapa kami itu saya
Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Aduh Tuhan, bilakah saya lakukan 2, berantakan 1, bangun 5, rusak 2, bangun 2, rusak 4. Terus akan silih berganti, tidak puas hidup ini. Waduh Tuhan tolong. Maka selalu perhatikan dirimu. Jangan hitung apa yang baik kau lakukan, karena sudah seharusnya. Tapi hitung kesalahan-kesalahanmu dan belajar berubah dari situ. Ingat, ulang. Jangan dukakan sang pengantara kita. Karena itu, jangan pernah hitung berapa kebaikanmu, karena sudah seharusnya engkau seperti itu. Tapi hitung berapa kegagalanmu dan bertandinglah untuk menguranginya dan membuang semua dari hidup kita. Itu bisnis kekristenan. Selamat bertempur, selamat melakukan itu. Dan ingat, Yesus Kristus sang pengantara, Dialah pengantara kita yang satu-satunya, the only one. Dialah pengantara kita yang sempurna, tidak ada yang lain. Dialah pengantara kita yang kekal, yang akan membawa kita dari bumi ke surga. Itu sebab dikatakan, Dia yang tidak berdosa rela menjadi berdosa, terpisah dari Bapaknya, supaya kita yang terpisah disatukan dalam apa? Keterpisahannya. Karena kita sudah dipersatukan dengan Bapa, Kristus terpisah dari Bapa, dan Kristus berteriak satu ucapan apa? Di kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Anakku, kau berlumur dosa. Mengapa dosa kita ditanggungnya? Sehingga Bapa memalingkan wajah darinya dan mengulurkan tangannya pada kita yang berdosa, yang harusnya terhukum itu, dan dibawanya. Oleh karena itu ada orang bilang, kok orang Kristen teriak-teriak? Saya bilang, you salah ngerti. Justru saya tidak habis ngerti kenapa dia mau dalam posisi yang tidak seharusnya. Mana mungkin Allah berteriak, saya setuju, tapi dia mau karena saya. Why? Karena kasihnya. Kenapa dikasih? Aku pun tidak tahu. Yang aku tahu bagaimana hidup melakukan kehendaknya. Sehingga sekarang kita menjadi pengantara dalam tanda petik antara orang berdosa dengan Allah, bawa mereka. Kita menjadi pemberita sang pengantara. Tapi kita tidak sama dengan Yesus itu. Seperti Paulus pergi dan membawa orang mengenal Yesus, begitulah kita. Jangan berhenti. Jadi gereja yang militan, jadi gereja yang rindu mengerti kebenaran dengan penuh. Kita bawa jiwa terus yang mau mengerti kehendak Tuhan. Di gereja ini kita tidak ada waktu main-main. Ya, tapi kita mau serius lakukan apa yang Tuhan mau. Kita berfellowship, bagaimana mengisi sebagai tubuh Kristus, kita nikmati. Tapi bagaimana memahami dengan benar konsep iman kita harus dilakukan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa.